Sebelumnya, kita sudah mengupas tuntas penjelasan mengenai tenses yang paling dasar dalam dunia grammar bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Pembahasan grammar yang berkaitan dengan waktu ini masih berlanjut ya guys, dan kita akan menuju ke bagian simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi, past tense digunakan apabila kamu bercerita di masa sekarang tentang aktivitas masa lalu. Nah, agar kamu dapat lebih memahami dan menerapkan tenses ini dalam percakapan sehari-hari, yuk kita simak penjelasannya. Kegunaan simple past tense. Tenses ini memang biasa digunakan dalam percakapan ketika pembicara menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Bisa juga digunakan ketika kita menulis cerita tentang pengalaman di masa lalu atau recount text. Selain itu, kamu juga bisa menemui penggunaan tenses ini dalam buku-buku dongeng yang bercerita tentang kisah-kisah di masa lalu dalam teks naratif. Pola kalimat simple past tense. Untuk memahami lebih jauh tentang simple past tense, kamu bisa memperhatikan pola beserta contoh kalimatnya. Pada tenses ini, verb yang kita gunakan adalah verb kedua untuk kalimat verbal. Dan be yang kita gunakan adalah be bentuk past, yaitu was atau were untuk kalimat nominal. Sebentar. Kalimat verbal dan kalimat nominal tuh maksudnya gimana ya? Jadi, kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja, verba atau verb. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata benda atau nomina. Nah, dalam bahasa Inggris kamu bisa menggunakan be untuk menyatakan predikat bentuk nominal. Contoh kalimat verbal dan kalimat nominal menggunakan simple past tense adalah sebagai berikut. Contoh kalimat verbal dalam kalimat past tense. Saya pergi ke Candi Borobudur kemarin. I went to the Borobudur temple yesterday. Contoh kalimat nominal dalam kalimat past tense. Dia tidak masuk kemarin. She was absent yesterday. Sudah paham bedanya kalimat verbal dan kalimat nominal? Biar lebih paham, kita pelajari pola simple past tense dan contoh kalimatnya secara lebih detail ya. Kalimat verbal dalam kalimat past tense. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek, verb kedua, objek atau komplement. Contoh kalimatnya adalah Naila borrowed novel yesterday. Naila meminjam novel kemarin. You plant a rose at the garden. Kamu menanam bunga mawar di kebun. Abi studied English last night. Abi belajar bahasa Inggris kemarin malam. Coba perhatikan kata kerjanya. Kata kerjanya itu verb kedua yang berasal dari borrow, plant, study. Karena ini termasuk regular verb, kata kerja yang beraturan, maka di akhir kata kerja tinggal menambahi ed. Untuk kalimat negatif dalam kalimat past tense, rumusnya adalah subjek, did not, verb pertama, objek atau komplement. Contoh kalimatnya adalah Naila didn't borrow novel yesterday. Naila tidak meminjam novel kemarin. You didn't plant rose at the garden. Kamu
tidak menanam bunga mawar di kebun. Abi didn't study English last night. Abi tidak belajar bahasa Inggris kemarin malam. Nah, dalam kalimat negatif ini kita tinggal menambahi did not sesudah subjek dan kata kerjanya berubah ke kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya dalam past tense rumusnya adalah did, subjek, verb pertama, objek atau komplement. Contoh kalimatnya adalah did Naila borrow novel yesterday? Apakah Naila meminjam novel kemarin? Did you plant rose at the garden? Apakah kamu menanam bunga mawar di kebun? Did Abby study English last night? Apakah Abi belajar bahasa Inggris kemarin malam? Coba perhatikan. Did-nya terletak di awal kalimat sebelum subjek. Dan verb-nya menggunakan verb pertama. Nah, sekarang untuk kalimat nominal. Untuk kalimat nominal, dalam kalimat past tense rumusnya adalah untuk kalimat positif, subjek to be past tense yaitu was atau were, objek atau komplement. Komplementnya bisa berupa noun, kata benda, adjektif, atau adverb. Contoh kalimatnya adalah they were singers. Mereka adalah penyanyi. The school was very clear. Sekolahannya sangat bersih. Azka was at the library. Azka berada di perpustakaan. Coba perhatikan to be-nya. Untuk to be was adalah I, he, she, dan it. Sedangkan to be were untuk subjek you, we, they, dan it. Di sini tidak ada kata kerjanya karena ini termasuk kalimat nominal. Untuk kalimat negatif dalam tenses past tense rumusnya adalah subjek to be past tense was atau were, not, objek plus komplement. Contoh kalimatnya adalah they weren't singers. Mereka tidak penyanyi. The school wasn't very clear. Sekolahannya tidak sangat bersih. Azka wasn't at the library. Azka tidak berada di perpustakaan. Nah, dalam kalimat negatif ini kita tinggal menambah not setelah to be past tense karena ini termasuk tenses past tense. Sekarang untuk kalimat interrogatif. Untuk kalimat interrogatif dalam tenses past tense rumusnya adalah to be past tense was atau were, subjek, objek atau komplement. Contohnya adalah were they singers? Apakah mereka penyanyi? Was the school very clear? Apakah sekolahannya sangat bersih? Was Azka at the library? Apakah Azka berada di perpustakaan? Nah, dalam kalimat interrogatif kita tinggal memindahkan to be di awal kalimat sebelum subjek. Here's some example of past regular and irregular verb. Regular verb, kata kerja beraturan. Arrange, arranged. Borrow, borrowed. Climb, climbed. Cross, crossed. Cook, cooked. Irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Wake, walk. Begin, began. Bring, brought. Buy, bought.
choose, chose. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.